Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda pernah dengar Danantara? Mungkin sebagian udah ya. Iya, ini Sovereign Wealth Fund, dana kekayaan negara kita yang kedua. Baru banget meluncur Februari 2025 kemarin. Betul. Tugasnya ini besar, mengoptimalkan aset BUMN kita, badan usaha milik negara, nilainya itu lebih dari 900 miliar dolar AS, dan juga ikut mendorong target pertumbuhan 8%. Ambisius ya. Nah, kali ini kita mau bedah dua langkah awal strategisnya nih. Ada suntikan dana ke raksasa panas bumi, PGO, sama satu lagi proyek tambak super besar di Pantura. Dua sektor krusial. Iya kan? Sumber kita ini dari laporan analisis investasi yang cukup mendalam. Yuk kita bongkar bareng, apa sih peran kunci Danantara ini? Dan gimana dua langkah ini bisa membentuk masa depan ekonomi Indonesia? Betul. Nah, yang paling menarik perhatian dari Danantara ini, kalau menurut saya ya, itu mandatnya, tugas khususnya. Oh ya, bedanya apa sama yang lama? INA itu kan? Iya, beda sama INA, Indonesia Investment Authority. Danantara ini punya kuasa langsung buat mengelola, terus merestrukturisasi, bahkan sampai menyetujui modal BUMN. Langsung gitu. Wah, jadi lebih hands-on ya? Jauh lebih hands-on. Kalau INA itu kan ibaratnya pintu depan buat investor asing. Nah, Danantara ini kayak mekanik ahli di bengkel BUMN. Langsung turun tangan membenahi dari dalam. Oke, paham. Fokusnya juga jelas, ke sektor vital. Energi terbarukan, pangan, infrastruktur. Nah, dua investasi yang mau kita bahas ini contoh konkretnya banget. Sip. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. PT Pertamina Geothermal Energy, PGEO. Iya, PGEO. Danantara suntik dana sekitar 120 juta dolar AS. Ini kan bukan sekedar uang masuk biasa gitu ya. Bukan. PGEO ini kan pemain utama di panas bumi. Sangat sejalan lah ya sama target net zero emission 2060 Indonesia. Tepat sekali. Investasi ini nilai strategisnya tinggi banget dan ada dukungan kebijakan yang kuat juga. Oh ya, seperti apa tuh? Misalnya, Peraturan Menteri ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2025. Itu memang targetnya menggenjot porsi energi baru terbarukan, termasuk ya panas bumi ini. Jadi, ini jelas mengurangi resiko jangka panjang buat PGEO. Oke, masuk akal. Tapi saya baca di laporan, laba PGO di kuartal pertama 2025 agak turun ya, sekitar 34% gitu. Betul, ada catatan itu. Memang turun dibanding tahun lalu. Tapi, menurut sumber kita, perusahaan mengaitkannya lebih ke faktor luar. Faktor eksternal. Iya, kayak geopolitik global, terus nilai tukar. Bukan masalah di operasional inti mereka, gitu klaimnya. Menarik. Justru pas laba kuartalan agak turun, investasi besar masuk. Berarti ini sinyal kuat ya, kalau Danantara sangat yakin sama prospek jangka panjang PGEO, nggak terlalu terpengaruh gejolak sesaat ini. Bisa dibilang begitu ya, sumber ini menekankan klaim perusahaan bahwa profitabilitas dan arus kas operasional mereka tetap sehat kok, menunjukkan ketahanan gitu. Oke. Dan mereka punya rencana ekspansi besar juga, targetnya itu 1 gigawatt kapasitas terpasang. Wow, 1 gigawatt. Kapan tuh targetnya? Dalam 2-3 tahun ke depan, ada proyek kunci kayak Lumut Balagunit 2, itu 55 megawatt, diharapkan segera jalan pertengahan 2025 ini. Sebentar lagi dong. Iya, disusul Hulu Lais nanti 110 megawatt, sama beberapa proyek cogeneration, itu pembangkitan listrik sekaligus panas dari satu sumber, lebih efisien jadinya. Oke. Jadi ya, gambaran jangka panjangnya memang terlihat positif, apalagi didukung kebijakan nasional itu tadi. Oke, clear untuk PGO. Nah, kalau tadi kita ngomongin energi masa depan, sekarang kita geser nih ke urusan perut. Ketahanan pangan. Penting juga ini. Investasi kedua ini nilainya juga fantastis. 26 triliun rupiah. Besar sekali itu. Iya kan? Awalnya saya kira ini buat tambak udang lagi. Tapi ternyata fokusnya revitalisasi tambak buat budidaya ikan nila salin di Pantura, Jawa Barat. Betul, nila salin, bukan udang. Luasnya itu lebih dari 20.000 hektar di 4 kabupaten. Bekasi, Karawang, Subang, sama Indramayu. Kenapa ya kok pindah haluan dari udang ke nila? Apa nilainya lebih tahan banting gitu? Bisa jadi. Tapi lebih dari itu, ini langkah adaptif yang basisnya data. Sumber kita nyebutin di area itu dulu pernah ada kegagalan budidaya udang. Oh, pernah gagal ya?
Iya, masalah lingkungan, terus produktivitasnya rendah. Banyak tambak jadi terbengkalai gitu. Nah, nila salin ini dipilih karena dikenal lebih tahan penyakit. Ah, oke. Tumbuhnya juga cepat dan pasarnya besar. Jadi, ini strategi buat menghidupkan lagi lahan tidur sambil belajar dari pengalaman sebelumnya. Oke. Nah, soal dampaknya nanti gimana? Lompatan produktivitas yang ditargetkan itu kan, wah, luar biasa. Dari rata-rata sekarang cuma 0,6 ton per hektar per tahun, mau digenjot jadi 14,4 ton. Ya, 14,4 ton per hektar per tahun. Itu ambisius sekali. Apa sumber kita ini juga nyinggung tantangannya? Atau cuma potensi aja? Sangat ambisius memang. Sumber kita ini lebih fokus ke potensinya sih. Kalau targetnya tercapai, hasilnya bisa 1,18 juta ton per tahun. Nilainya tuh bisa lebih dari 30 triliun. Wow. Dan yang penting juga, ini dirancang buat mengurangi ketergantungan industri pengolahan ikan kita sama bahan baku impor. Masalah pasokan nila domestik ini kan nyata ya. Iya, sering dengar itu. Plus, proyeksi lapangan kerjanya juga besar, sekitar 119.000 orang. Jadi ini pendekatannya menyeluruh ya, dari hulu ke hilir. Oke. Proyeknya dikelola siapa ini nanti? Akan dikelola BUMN, PT Agrinas, persiapannya mulai tahun ini, 2025, terus konstruksinya di 2026. Tantangan eksekusi skala sebesar ini ya pasti ada lah, tapi potensinya itu yang jadi sorotan utama di laporan ini. Oke. Jadi kita lihat nih, dua investasi besar Danantara ini nyasar sektor yang beda tapi sama-sama krusial ya. Energi hijau lewat PGO, terus ketahanan pangan lewat tambak nila raksasa ini. Betul. Keduanya kan sejalan banget ya, sama misi Danantara buat optimalkan BUMN dan dorong sektor strategis. Jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi menyimak? Ya, ini menunjukkan strategi diversifikasi Danantara ya. Untuk membangun ketahanan nasional secara menyeluruh energi dan pangan, ini juga sekaligus menegaskan arsitektur dual SWF Indonesia yang tadi sempat disinggung. Iya, Danantara dan INA itu ya. Betul. Danantara si mekanik ahli buat transformasi internal BUMN, dan INA si pintu depan buat investasi asing. Tentu resiko selalu ada, geopolitik lah, tantangan eksekusi proyek besar kayak gini. Pasti ada ya. Pasti ada, tapi peluangnya juga besar, karena dukungan pemerintah kuat, dan potensi sektornya ini kan belum tergarap maksimal. Jadi, buat Anda, mungkin penting melihat ini nggak hanya sebagai angka investasi aja. Tapi lebih ke Keselarasan strategisnya dengan tujuan besar Indonesia ke depan. Visi jangka panjangnya gitu. Oke, jadi Danantara ini muncul sebagai pemain baru dengan otot yang ya lumayan besar lah ya di panggung ekonomi Indonesia. Punya tugas khusus buat secara langsung membentuk BUMN, menyalurkan dana ke sektor kunci kayak energi dan pangan. Contohnya ya PGEO dan revitalisasi tambak nila Pantura ini. Langkah signifikan. Iya, sebuah langkah signifikan menuju, katakanlah, visi Indonesia Emas 2045. Bisa jadi. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu hal buat Anda renungkan. Apa tuh? Dengan kekuatan sebesar ini ya untuk mengarahkan investasi dan transformasi BUMN, gimana kira-kira nanti Danantara akan menyeimbangkan antara target pembangunan nasional yang ambisius tadi dengan ya dinamika pasar dan resiko-resiko yang pasti ada di lapangan. Pertanyaan bagus itu. Nah, itu sesuatu yang menarik untuk kita ikuti bersama perkembangannya ke depan. Sampai jumpa di Deep Dive kita berikutnya.